Nyalakan ujung atasnya. Apa sebenarnya alasannya? Saringan beras bocor akan bocor saat menampung beras. Menampung jagung pipilan juga akan bocor. Sebaliknya, saat menampung tepung yang paling halus. Tapi tak ada setetes pun yang akan bocor. Buat lubang kecil di tutup botol bir. Ketuk botol bir tersebut. Bir akan menyemprot keluar dengan cepat. Inilah prinsip kerja ledakan bom atom. Tuangkan sedikit deterjen di atas tisu. Kemudian gulung tisu menjadi bentuk silinder. Gosokkan sandal warisan leluhur di atasnya dengan kaki. Angkat dan tiup perlahan. Tisu itu pun terbakar. Apa yang harus dilakukan saat listrik di rumah padam? Tuangkan 13 butir beras ke dalam cangkir. Kemudian tambahkan air bersih secukupnya. Tambahkan minyak makan. Masukkan kapas. Akan mendapatkan sebuah lilin yang dapat menyala lebih dari 10 hari. Lipat kertas A4 ke dalam video ini berulang kali. Gosokkan beberapa kali di bibir kaleng. Minuman cola akan terbuka dengan sendirinya. Inilah yang disebut gesekan menghasilkan panas. Masukkan sebutir anggur beku ke dalam air es. Air langsung membeku di sekitar anggur. Inilah rahasia membekukan air seketika. Teteskan beberapa tetes minyak makan di permukaan air. Minyak akan membentuk lingkaran besar jika menyatu. Jika pada saat itu Anda menggunakan cotton bud yang dicelupkan sabun cuci, tekan di tengah lingkaran minyak. Lingkaran minyak akan langsung menyebar menjadi cincin berongga. Gulung kertas menjadi tabung dan letakkan miring. Nyalakan ujung atasnya. Asap putih yang dihasilkan oleh pembakaran tidak akan naik. Sebaliknya, ia akan mengalir seperti air terjun. Ketika kita menuang air ke dalam sebuah gelas. Ketika kita menuang air hingga 70%, air dapat tetap ada di dalam gelas. Jika kita terus menuangkan air, isi sampai penuh, kamu akan menemukan bahwa air akan mengalir dari pipa tengah. Bahkan air sebelumnya pun telah mengalir habis. Inilah prinsip kerja sifon air dan cangkir keadilan. Permen karet yang menempel di pakaian sangat sulit dibersihkan. Cukup letakkan es batu di atasnya. Setelah beberapa saat, Anda bisa dengan mudah mengangkatnya. Tambahkan 1 sendok gula putih dan sabun cuci ke dalam air. Aduk hingga merata. Celupkan sedotan ke dalam larutan. Anda telah memiliki gelembung yang tidak akan pecah. Kertas tersangkut di magnet. Kemudian letakkan skrup dan baterai di atasnya. Sambungkan baterai dan magnet dengan kawat. Kertas berputar dengan cepat. Ini adalah prinsip kerja kipas angin. Gunakan spidol untuk mewarnai kedua ujung tisu dengan warna-warni. Masukkan tisu ke dalam 2 gelas air bersih. Warna di kedua sisi perlahan-lahan berkumpul ke tengah. Jembatan pelangi yang indah muncul. Palu memukul mulut botol kosong. Botol tidak akan pecah. Ketika kita menambahkan sedikit air ke dalam botol. 1 ketukan lembut. Botol itu pun pecah. Ini adalah efek water hammer yang terkenal. Gambar lingkaran di dasar wajan dengan bawang putih. Telur yang dihasilkan ternyata berbentuk bulat. Dengan menggesekkan jari sedikit, bawang putih dapat dengan mudah memisahkan kuning telur. Ini adalah ikatan disulfida. Ini adalah air gratis. Ada 3 cara untuk minum air. Yang pertama adalah dengan memencet botol menggunakan tangan. Air akan mengalir keluar. Yang kedua adalah metode merpati. Mengendurkan tutup botol dan air akan keluar. Mengencangkan kembali akan menghentikan aliran. Yang ketiga, mengontrol kedalaman sedotan di dalam air untuk menyalakan dan mematikan aliran air. Ambil 2 pensil yang kedua ujungnya runcing. Setengah terendam dalam air. Gunakan kutub positif dan negatif dari baterai 9 volt. Masing-masing menyentuh bagian ujung pensil. Kamu akan melihat, di bagian inti pensil yang terendam dalam air, akan terus-menerus menghasilkan gelembung kecil. Inilah yang disebut elektrolisis air. Celupkan kapas ke dalam susu. Tulis rahasia di atas kertas putih. Teks di atas harus dipanaskan dalam oven terlebih dahulu. Baru kemudian akan muncul perlahan-lahan. Inilah rahasia tulisan gaib. Setelah menyelamkan sedotan ke dalam air hingga penuh, letakkan di antara 2 cangkir. Air akan perlahan-lahan ditarik ke dalam gelas kosong lainnya. Ini adalah fenomena sifon. Potong kentang menjadi 3 kubus kecil. Tusuk dengan tusuk gigi. Alat penyeimbang kentang sudah siap. Ini adalah prinsip keseimbangan torsi. Tambahkan baking soda dan cuka putih secukupnya ke dalam gelas. Akan menghasilkan gas misterius. Ketika mendekat ke sumbu lilin yang menyala, api padam. Ini adalah prinsip kerja pemadam kebakaran. Ketuk secara berulang tusuk sate yang dimasukkan ke dalam apel. Apel perlahan-lahan naik. Ini adalah inersia yang menggerakkan api. Kayu dipatahkan di tengah dan dihimpun bersama. Menetes di pusat. Itu perlahan-lahan berubah menjadi bintang 5 yang sempurna. Ini adalah tegangan air. Balikan botol kaca di atas lilin yang ada di dalam air. Tingkat kesadaran. Tinggi air dalam botol naik seiring dengan padamnya lilin. Ini adalah prinsip perbedaan tekanan udara. Letakkan lilin di atas tisu yang basah. Tutup dengan gelas. Setelah lilin padam, letakkan 4 gelas penuh air. Ternyata bisa diangkat dengan mudah. Inilah kekuatan tekanan atmosfer. Letakkan sebuah gelas di depan gadis itu. Tuangkan air bersih ke dalamnya.
Anda akan melihat gadis itu berpaling malu. Inilah prinsip pembiasan cahaya. Hubungkan tomat secara berurutan dengan kawat halus. Lalu sambungkan ke jam elektronik. Saat terhubung, ternyata menyala. Inilah pembebasan elektron. Sinar laser pada air jernih tidak terlihat jalur cahaya. Tambahkan sedikit susu ke dalam air. Aduk, lalu sinari lagi dengan laser. Muncul jalur cahaya yang jelas. Inilah efek Tyndall. Penjelasan ilmiah 100 kali. Lebih baik biarkan anak merasakannya sendiri.